Okay everyone, jadi hari ini aku bakal buat aplikasi ya, berbasis web. Cuma bingung itu aplikasinya mau gimana. Kita mau buat masih banyak yang harus dipikirkan juga sih. Oke. Kita coba cari referensi website deh yang akan kita coba buat. Oke, mungkin kita akan coba buat yang namanya itu aplikasi surat masuk dan surat keluar berbasis web, yang artinya nanti itu mungkin ya alurnya kalau dilihat dari sini, jadi ada dua sisi, ada sisi dari pegawainya gitu, dia bisa terima surat masuk dan terima surat keluar gitu. Coba kita baca di sini. Kita coba lihat repositori dari beberapa kampus yang ada gitu. Mana tahu kita bisa kembangkan
Ini saya coba lihat dari stick point. Ini kayaknya skripsi orang. Kita coba lihat. Agak susah ya. Kita coba yang mudah lagi. Kita cari yang gampang saja. Ini saya lagi nggak dapat ini ya, namanya tuh referensi. Jadi saya coba cari di website gitu, atau ada referensi yang lebih mudah untuk bisa dikerjakan subuh ini. Atau mungkin kita coba ini aja lah ya. Kan di waktu sekarang ini kita lagi coba, kalau di sekolah itu lagi nih, maksudnya menerima siswa baru kan. Jadi mereka juga kan butuh sebenarnya butuh data gitu untuk menyimpan beberapa keperluan berkas kan. Nah, barangkali kita akan coba buat tuh, misalnya kita mau menyimpan berkas siswa gitu ya. Mungkin nanti itu ada gunanya juga gitu nanti. Oke. Oke, kita akan coba buat sistem informasi data siswa PPDB 2024 untuk sekolah SMK. Ini studi kasusnya saya coba ambil di tempat saya ngajar aja. Oke. Yang pertama yang harus kita kerjakan itu adalah kita membuat sebuah database dulu ya. Membuat database yang judulnya itu adalah SIDA garis bawah PPDB 2024. Ini adalah database yang akan kita buat nanti untuk nampung nilai daripada setiap data siswa yang akan kita inputkan gitu ya. Nanti kita akan buat database-nya, kita masuk di sini. Kalau kita tuh kalau buat web, kita bisa kerjakannya menggunakan aplikasi Excel. Saya buka server untuk database-nya.
Di sini saya akan buat database baru. Saya berikan nama itu SIDA PPDB 2024. Nah, ini database-nya udah saya buat. Selanjutnya, saya akan buat sebuah tabel ya, yang dimana tabel ini fungsinya nanti itu kita akan menyimpan berbagai macam daripada data gitu ya. Nah, untuk data yang akan kita simpan itu kita tuh harus mikir dulu. Kita tentukan kira-kira apa data yang akan kita simpan untuk pertama kali. Nah, tentunya kan kalau untuk nyimpan data, untuk mengakses sebuah website itu, ya kita itu pertama harus login ya. Nah, maka hal utama yang harus kita buat di sini itu adalah bagaimana caranya kita menyimpan data user ya. Nah, untuk data user ini adalah nama tabelnya, itu tabel user. Untuk di dalam tabelnya itu sebenarnya kita cukup isikan 3 aja. Nah, dimana nanti ada ID ya, ada ID, ada username, dan juga password. Nah, kalau untuk login maka kita butuh ini ya. Atau kita misalnya mau nambah level, biasanya level ini diperuntukkan untuk menuju ke halaman tertentu nantinya. Ini kayaknya kita nggak perlu, kita cukup butuh data ini aja. Nah, ini kita kasih tabel yang namanya user. Kita kirim. Kemudian setelah kita kirim, kita buat namanya itu untuk list daripada setiap baris tabelnya itu. Pertama kita buat ID untuk namanya. Jenisnya itu adalah integer, panjang nilai ini sudah ditentukan. Kemudian ada yang namanya di sini AI. AI ini kalau dalam database itu adalah auto increment. Auto increment itu kita akan misalnya kita nih input data maka data yang akan pertama kali itu dia akan ditulis secara otomatis gitu. Misalnya angka 1 gitu, itu akan dibuat secara otomatis ya. Lanjut, yang kedua ada username, yang ketiga ada namanya password. Nah, untuk username itu saya gunakan tipe datanya adalah varchar. Ini varchar ini kita bisa gunakan dalam bentuk teks dan juga nomor ya. Kita bisa gabungkan jadi satu. Dan passwordnya itu adalah varchar, panjangnya 255. Ini maksudnya 255 ini adalah panjang daripada karakter yang bisa diinputkan gitu ya. Ini kita simpan seperti ini. Nah, maka kalau kamu lihat, ini kita udah berhasil buat sebuah database SIDA PPDB 2004 dengan tabel besar, di mana dalam struktur tabelnya itu memuat ID, username, dan juga password. Nah, jika udah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita perlu buat tampilan login ya. Nah, untuk buat tampilan login, di sini saya akan menggunakan yang namanya Bootstrap ya. Jadi Bootstrap ini adalah salah satu fitur untuk kita bisa gunakan tampilan website secara lebih rapi gitu. Nah, agar kita bisa gunakan ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita itu harus buat sebuah filenya dulu.
sebuah file. Kebetulan di sini saya belum punya file, maka saya akan buat dulu. Untuk membuat file website di exam itu, kita ngarahkannya di sini, di local disk C. Kemudian ada folder yang namanya exam. Kita masuk di header docs. Kemudian kita buat folder baru, misalnya kita sesuaikan aja dengan si database-nya tadi. Nah, nanti kalau di database-nya itu kan SIDA PPDB 2024 ya. Kita akan buat seperti itu aja. Di sini klik kanan, SIDA PPDB 2024. Kemudian di sini saya ada tambah sebuah aplikasi Git untuk membuka kode program tertentu. Kemudian saya akan buka sebuah aplikasi lagi yang namanya Visual Studio Code ya. Visual Studio Code ini fungsinya untuk kita bisa merancang sebuah website ya dalam bentuk kode. Oke, ini saya tutup. Nah, ini saya tinggal seperti ini aja. By the way, saya juga akan nyontek ya. Saya akan nyontek dari beberapa website yang sudah saya buat untuk shortcut-nya. Karena setiap kode yang saya buat ini saya tidak bisa ngapal satu persatu. Jadi mohon maaf nyontek gitu. Oke, kalau udah seperti ini tampilannya, maka hal yang selanjutnya kita itu buat halaman baru ya. Halaman ini nantinya akan berfungsi sebagai halaman pada saat pertama kali si user masuk. Nah, kebetulan karena tadi kita itu buatnya usernya harus login dulu, maka hal yang pertama kita buat halaman seperti ini, index.php. Nah, kenapa PHP? Karena di sini saya menggunakan bahasa program yang namanya itu PHP ya. Kemudian saya tekan doc. Doc ini fungsinya untuk sebuah emet agar bisa membuat sebuah dokumen HTML ya. Jadi kalau website atau apa sering lihat sebuah website itu mereka dirancang dalam seperti ini. Oke, login SIDA. Oke. Saya akan tunjukkan maksudnya itu gimana ya. Hasilnya localhost SIDA PPDB. Nah, ini saya udah berhasil masuk ke dalam folder daripada aplikasi SIDA PPDB 2024 ya. Nah, sekarang saya akan mau coba desain tampilannya dulu. Nah, untuk halaman login sebenarnya itu gampang ya. Kalau halaman login itu nanti di tengah-tengahnya ini itu ada kotak, ada juga isian username dan password, itu aja. Cuman prosesnya tidak segampang itu sih. Nah, ini saat ini saya akan ngambil namanya CSS. CSS ini fungsinya untuk kita bisa ngatur tampilannya di suatu website. Oke. Saya coba kopikan saja seperti ini. Nah, kalau CSS-nya dia sifatnya pakai link, ini linknya, maka website ini dia harus terhubung dengan internet. Kalau tidak terhubung dengan internet, maka hasilnya itu tidak akan ada. Ya, ini kita copy untuk spread-nya. Nah, lanjut. Jika sudah seperti ini, hal yang harus kita lakukan lagi tuh, kita mendesain tampilannya. Oke.
Nah, kalau kamu lihat, ini saya sudah berhasil untuk buat tampilannya, cuma belum rapi ya. Saya coba cari di sini dulu. Untuk tampilannya, saya menggunakan card ya. Ini salah satu. Oke, kita coba copy ini. Kita mau buat dia tuh agak ke bawah gitu maksudnya. Agar ini dapat berfungsi, berarti di sini saya akan masukkan sebuah kelas lagi. Oke. Kemudian saya akan buat sebuah link untuk pemanggilan tampilannya. Misalnya saya buat aset saja. Dan untuk filenya saya buat di luar. Kemudian saya paste di sini, cuman belum bisa karena kita harus masukkan kelas daripada ini. Berarti ada ES seperti ini. Oke. Nah, tadi kalau kamu lihat
perbedaannya sebelum saya masukkan sebuah kelas di sini, ini kan posisinya di atas nih. Jadi saya akan buat dia itu agak ke bawah ya. Kalau bisa kita akan buat dia itu tampilannya ke tengah seperti ini. Ini kalau Anda coba perbedaannya setelah saya save tadi, dia akan nambahnya di bawah seperti ini. Oke, sini saya akan coba nambahkan di sini. Oke, tidak pengaruh. Oke, berarti ini untuk bagian topnya ya. Oke, kita juga buat dia di tengah seperti ini. Setelah itu, kita akan atur dia agar bisa kita isikan username ya, dan passwordnya. Serta nanti itu ada yang namanya tombol login. Itu gimana cara kita masukkannya? Caranya, yang pertama, di dalam card body ini, kita itu tuh harus buat sebuah form ya. Sebuah form nanti, dia akan menampung nilai dan akan dikirimkan ke sebuah function. Oke, kita buat form post. Karena post ini fungsinya untuk ngirim. Oke. Maupun for username. Kemudian kita tambahkan input text. Name-nya apa? Kita sesuaikan dengan database. Berarti tadi itu ada yang namanya username. Dan kita tambahkan lagi untuk yang namanya itu password. Oke, saya akan tunjukkan dulu sebelum saya rubah tampilannya. Nah, tentunya kalau Anda perhatikan, kalau saya isi nama seperti ini, untuk username ini sebenarnya betul. Cuman, kalau passwordnya, itu seharusnya tidak seperti ini. Ya, karena password itu kan sebenarnya sifatnya privasi. Jadi, agar membuat dia menjadi privasi, kita tuh harus rubah di bagian tipe inputnya itu menjadi password. Nah, dan name-nya juga password. Nah, kalau saya coba, maka hasilnya dia akan lebih tertutup ya. Nah, lebih rahasia lah gitu kesannya kan. Nah, sesudah itu saya akan rapikan dulu tampilannya biar lebih rapi. Class from control, oke. Oke. Maka dia akan berubah. Ini seharusnya saya mau buat dia ke kiri aja sih.
sorry, salah. Oke, ini kalau nggak bisa seperti ini, karena kita udah atur di sini ada yang namanya center, maka setiap elemen-elemen ini dia akan dianggapnya itu ke tengah. Coba saya ganti lagi. Oke, bisa ya. Maka saya akan menggunakan salah satu kelas daripada float left. Oke, dan seperti ini. Nah, tentunya kan kalau login ini kan kita tuh harus buat tombol ya. Tombol untuk dia bisa proses data login ini gitu. Nah, agar bisa kita buat proses data ini, langkah yang harus kita lakukan adalah kita membuat tombol button. Tombol button ini kalau kita klik nanti dia akan proses ini masuk ke database ya. Gampang saja, kita bisa gunakan banyak cara. Di sini kalau di HTML kita bisa buat seperti ini. Button submit. Tinggal kita tambahkan sebuah kelas untuk tampilannya. Oke. Nah, tombol baru sudah ada. Ini kalau ditekan nih bisa ya, ada loading-loadingnya nanti di bagian atas ini. Nah, cuman kita mau buat dia tuh agar lebih memanjang gitu ya. Nah, maka dia udah berhasil untuk penuh nih tombolnya. Oke, sebagai contoh, ini tuh udah selesai. Tombol loginnya kita buat. Nah, cuman menjadi permasalahannya adalah kita tuh belum melakukan koneksi ke dalam sebuah database daripada SIDA ini. Nah, database-nya kan udah kita buat dan kolom username dan password juga sudah kita buat. Agar datanya bisa terkirim ke sini, kita tuh perlu melakukan koneksi data. Koneksi data yang dimaksud itu adalah bagaimana caranya kita menghubungkan si database ini. Oke, kita bisa lihat referensinya dari sini. SQL kalau nggak bisa seperti ini, ini ada SQL Connect. Nah, ini adalah untuk kita bisa koneksi ke dalam database-nya. Oke, kita cukup copy aja seperti ini. Nanti saya akan coba jelaskan apa maksudnya ini. Kedua, saya akan buat namanya file koneksi seperti ini, dan di dalamnya saya tinggal pastikan seperti ini.
Nah, di sini untuk server name yang saya gunakan di sini adalah localhost ya, karena ini sifatnya lokal. Kemudian ada yang namanya username dan juga password. Ini biasanya kalau dia di dalam ini diminta login ya. Kalau passwordnya kita mungkin bisa kosongkan gitu ya. Ini cara mudahnya. Kalau mau cara sulitnya, saya akan coba buka tab baru. New window. Saya akan buka sebuah file baru. Saya ngambil di bagian koneksi aja. Nah, ini lebih mudah sih kita pahami. Server localhost, usernya root, database-nya itu kita ambil di sini. Berarti di sini adalah namanya itu SIDA ya. SIDA PPDP 2024. Ini kita copy. Kemudian kita masukkan di sini. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, kita coba lihat di halaman login. Di halaman login itu kita akan ngatur dia bisa ini ya, bisa login gitu ya. Di sini saya akan coba ambil di sini untuk loginnya. Oke. Seperti ini. Ini studi khususnya nyontek gitu ya. Oke, di bagian indeks, di bagian bodinya kita buat seperti ini. Oke, kita coba jalankan dulu ngetesnya itu ya. Oke. Oke-nya ini kayaknya belum bisa jalan gitu ya. Ini kita akan coba nambahkan error. Jadi kalau kita salah masukkan passwordnya itu, kita akan buat dia error gitu. Oke, ada error di file 64.
Oh, saya lupa menambahkan ini. Oke. Seharusnya dia muncul pesan error ya kalau dicoba seperti ini. Oke. Oke, kita coba lihat alurnya kembali. Oke, kita mau tambahkan itu sebuah sesi. Oke, tetap nge-refresh. Oke, mungkin saya coba ngetesnya itu di sini. Saya akan coba isikan dulu untuk di dalamnya nih. Username, misalnya Kevin, passwordnya Kevin juga. Oke, misalnya kitchen. Ya, ini ada error, cuman nggak nampak error, guys.
Oh, kita sangat sedih. Oke, dia akan menunjukkan error seperti ini. Kevin. Salah, guys. Padahal di sini dia password sudah Kevin. Coba kita pakai password yang ada di sini dulu. Oke. Rupanya passwordnya itu dia nggak boleh nama seperti ini. Dia harus dikonversi seperti ini. Saya akan tunjukkan bagaimana password ini bisa dikonversi ya. Kita menggunakan namanya password hash. Oke, ada masalah. Oke.
Kita coba buat halaman beranda dulu. Ini karena kita ngatur dia punya login tadi. Coba kita hapus dulu passwordnya di sini. Apakah berpengaruh gitu? Takutnya berpengaruh. Habis. Oke. Ini kayaknya dia akan fokus di sini ya. Kalau udah login tuh dia akan tetap di halaman ini, kecuali kita buat tombolnya logout. Oke, kita akan coba buat tombol logout di sini dulu. Kita akan copy. Kita copy di sini. Saya tinggal buat tombol halaman out logout. Saya pastikan di sini. Kemudian di halaman beranda saya akan buat semacam tombol boot href. Seperti ini. Ini sebagai bentuk pengetesannya saja. Oke. Bukan tombol login, melainkan tombol indeks. Oke. Nah, maka nanti itu kita diminta login kembali kalau sudah keluar ya dari aplikasinya. Oke, saya coba Kevin dan passwordnya Kevin. Salah. Jadi benar-benar.
Oh, kan udah kita hapus tadi. Dan saya tambahkan dulu. Kevin Oke, dia salah ya. Sebenarnya sama ya. Kevin. Oke. Oke, salah. Oke, tetap salah. Oh my god.
Oke, ini kita berhasil ya. Ada yang salah tadi. Oke, jadi sekian dari video kali ini guys. Kebetulan udah agak jauh malam. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata saya. Besok rencananya itu saya akan buat sebuah data ya, akan membuat sebuah data untuk menampung data siswa ini. Nah, jadi biar nggak lupa, nanti sebagai tambahan di video kali ini, saya akan buat namanya itu tabel untuk nampung data siswa ini. Untuk nama tabelnya, saya akan buat namanya user data siswa, di mana di dalamnya ada ID, ada nama siswa, tempat, ada tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Ini alamatnya ini alamat sekarang ya, alamat tinggal, nomor kakak. Di sini sebenarnya untuk nomor kakak ini agak privasi, nanti kita coba asal aja. Nomor kakak dan nomor NIK. Kemudian ada JK. JK ini nanti kita buat datanya tuh enum ya. Enum tuh yang artinya kita akan nampung dua nilai, yaitu ada jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Agama ini nanti kita coba buat enum. Enum itu adalah kita buat semacam pilihan. Setelah agama kita buat di sini. Kemudian yang terakhir itu jumlah saudara. Jumlah saudara oke, masih banyak sebenarnya. Oke. Karena sifatnya untuk SMK, maka saya akan nambahkan jurusan ya. Jurusan ini maksudnya jurusan yang dia ambil. Kemudian nama orang tua. Itu kita buat seperti ini. Ortu. Nah, kita buat seperti ini. Cukup banyak bukan, tapi kita akan coba. Ada ID, nama siswa. Kita main copy aja biar lebih cepat.
tempat lahir, tanggal lahir, alamat tinggal sekarang, oke, ada nomor kakak, ada nomor NIK, ada jenis kelamin, ada agama, ada jumlah saudara, ada ortu kandung laki-laki, ortu kandung perempuan, dan yang terakhir itu adalah jurusan. Nama siswa di sini Farjar sama 255. Tempat lahir Farjar 255. Tanggal lahir di sini saya gunakan tanggal. Alamat tinggal sekarang Farjar 255. Nomor kakak Farjar ini biasanya lupa saya, nanti kita bisa rubah lagi sih. Biasanya 16 Farjar. Jenis kelamin itu kita bikin enum, seharusnya kalau enum tuh dia ada tanda pilihan ya guys. Oke, titik enum ada laki-laki, perempuan kirim, agama kita buat enum juga. Di sini ada Katolik, Islam, Hindu, Buddha,
lagi ngeblank atau this step. Tiga. Oke. Jumlah saudara kandung itu kita bisa isi di varchar maksimal 10. Jadi ada 10 data entry yang bisa dimasukkan. Orto kandung laki-laki, nama maksudnya 255. Oke, 255. Jurusan enum. Ada yang namanya TJKT, MPLB, AT, BKP, TKR. Oke, kalau udah semua kita setting seperti ini, kita simpan dan kita berhasil untuk membuat sebuah data tabel baru ya. Oke, tinggal nanti besok kalau sempat kita akan buat yang namanya bagaimana cara menginput data-data seperti ini. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih. Selamat malam.